Aduh, cuy. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan tentang integral application. Nah, kelompok 2 ini beranggotakan, boleh slide. Oke, dari kelompok 2 ini kami beranggotakan yang pertama ada Salsabila Santi dengan NIM 046, kemudian ada Arizona Raini dengan NIM akhir 049, kemudian ada Zabrina Nahdia dengan NIM akhir 051, kemudian ada Dwi Elsa dengan NIM akhir 052, selanjutnya ada Sakya Ainul Mazaya dengan NIM akhir 053, ada Zahra Nur Afifah dengan NIM akhir 057, ada Nadila Putri Adriani dengan NIM akhir 058, ada Amrilah dengan NIM akhir 063, dan yang terakhir ada Khairunisa Azahra dengan NIM 065. Boleh di next? Oke, jadi saya izin menjelaskan soal yang pertama, yaitu soal nomor 2 bagian 1. Di sini kita punya soal yaitu integral 1 per X tambah 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 5. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Boleh di next? Oke, jadi di sini sebenarnya integral tersebut itu punya rumus umum. Rumus umumnya itu ada 1 per X tambah A dx. Nah, karena ini di soalnya itu ada batas atas dan batas bawah, jadi kita bisa masukin aja ke rumus umum yang lainnya. Jadi di sini tuh ada integral 1 per X tambah 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 5 itu sama dengan ln X ditambah 5 ditambah C dengan kita tulis lagi batas atasnya itu 5 dan batas bawahnya itu 0. Kemudian setelah itu bisa kita substitusikan. Nah, disubstitusikannya itu ini kan ada ln X tambah 5. Nah, X-nya itu kita ganti ke batas atas dan batas bawahnya. Nah, contohnya ini ada ln 5 ditambah 5. Kenapa 5? Karena itu batas atasnya tuh 5. Jadi, ln 5 ditambah 5 ditambah C, itu yang substitusi pertama, dikurang ln 0 ditambah 5. Kenapa 0? Ini karena 0 itu batas bawahnya ditambah C. Kemudian bisa kita jumlahkan ln 5 ditambah 5 itu sama dengan ln 10 plus C dikurang ln 0 tambah 5 itu sama dengan ln 5 plus C. Nah, kemudian diperoleh hasil ln 10 dikurang ln 5. Nah, ini ada rumusnya, rumus dari ln sendiri kalau misalkan dikurang itu sama dengan dibagi. Jadi bisa kita hitung ln 10 dibagi 5 sama dengan ln 2. Jadi hasil dari soal di nomor 2.1 ini adalah 2. Oke, boleh di next. Nah, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini soal nomor 2 bagian 2. Itu kita disuruh menghitung integral dari X kuadrat sin X dx terhadap X kan. Nah, batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu I. Untuk cara penyelesaiannya ada di next slide. Nah, pertama-tama kita menentukan rumus integral parsial yang akan kita pakai, yaitu integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, kita misalkan dulu U-nya ini yang mana? U-nya ini kita pakai yang X kuadrat. Nah, X kuadrat kita turunkan du sama dengan 2X dx. Nah, dv-nya ini sin X. Untuk mengetahui V, kita integralkan sin X. Jadi, integral dari sin X adalah min cos X. Jawabannya yaitu integral X kuadrat sin X dx sama dengan X kuadrat dikali min cos X dikurangi integral min cos X 2X dx. Nah, integral X kuadrat sin X dx sama dengan min X kuadrat cos X plus integral 2X cos X dx. Ini adalah persamaan 1.
Nah, yang integral ini nggak bisa langsung diintegralkan, jadi pakai yang rumus integral parsial kayak yang awal tadi, yaitu integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V dU. Terus kita misalkan lagi U sama dengan bentar. Ada kendala jaringan, bentar ya. Blur soalnya. Nah, misalkan U sama dengan 2X, DU-nya yaitu 2DX. Terus dV-nya itu cos X, kita integralkan cos X menjadi sin X. Kita masukkan aja ke rumusnya, yaitu integral 2x cos X dx sama dengan 2x sin X dikurangi integral sin X 2 dx menjadi hasil akhirnya yaitu 2x sin X plus 2 cos X. Ini disubstitusikan ke persamaan satu tadi ya. Jadinya integral X kuadrat sin X dx sama dengan min X kuadrat cos X plus 2x sin X plus 2 cos X. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai integral tentu dengan batas bawah 0 dan batas atas pi. Pertama, kita akan menghitung untuk batas atas dengan menggantikan variabel x dengan pi, sehingga cos x akan berubah menjadi cos pi dengan nilai sama dengan min 1, Recording stopped. dan sin x menjadi sin pi dengan nilai sama dengan 0. Maka dari persamaan di atas akan menjadi min pi kuadrat cos pi ditambah 2pi dikali sin pi ditambah 2 cos pi, sehingga didapatkan min pi kuadrat dikali min 1 ditambah 2pi dikali 0 ditambah 2 dikali min 1, dan hasilnya untuk batas atas adalah pi kuadrat min 2. Kemudian kita hitung untuk batas bawah dengan menggantikan variabel x dengan 0, sehingga cos x berubah menjadi cos 0 dengan nilai sama dengan 1, dan sin x menjadi sin 0 dengan nilai sama dengan 0. Maka persamaannya akan menjadi min 0 kuadrat dikali cos 0 ditambah 2 kali 0 dikali sin 0 ditambah 2 cos 0, sehingga didapatkan 0 ditambah 0 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Terakhir, untuk mengetahui hasil dari integral x kuadrat sin x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi, kita dapat mengurangkan hasil batas atas dengan hasil batas bawah. Maka pi kuadrat dikurangi 2 dikurangi min 2. Hasilnya adalah pi kuadrat min 4. Jadi untuk hasil dari integral x kuadrat sin x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi adalah pi kuadrat min 4. Selanjutnya soal nomor 2 bagian 3, itu soalnya the parametric equation of a curve R, Y sama dengan 2 sin pi per 10t, X sama dengan 2 plus 2t kurang 2 cos pi per 10t. Soalnya find the area under the curve between t sama dengan 10 dan t sama dengan t sama dengan 0 dan t sama dengan 10. Next. Jadi di soal sebelumnya itu kita ada dua persamaan. Yang pertama, Y sama dengan 2 sin pi per 10t, terus ada X sama dengan 2 plus 2t kurang 2 cos pi per 10t. Nah, jadi kan udah diketahui T sama dengan 10 dan T sama dengan 0. Nah, rumus dari under curve itu sendiri, A sama dengan integral Y kali dx per dt kali dt, atau integral Y kali dx per dt. Dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 10. Nah, langkah pertamanya itu kita menghitung turunan X terhadap T atau dx per dt. Jadi di sini kan persamanya itu X sama dengan 2 tambah 2T kurang 2 cos pi per 10T. Nah, untuk mencari turunannya itu kita turunin satu per satu. Yang pertama itu dari 2. Nah, karena 2 merupakan konstanta, maka turunannya itu adalah 0. Terus 2T. Nah, 2T turunannya itu adalah 2. Kemudian turunan cos pi per 10T. Turunan pertama fungsi trigonometri dari cos X adalah min sin X, di mana X-nya adalah pi per 10T. Jadi turunan cos pi per 10T itu min sin pi per 10T kali pi per 10. Nah, si pi per 10 itu kita taruh di luar kurung, terus di dalamnya itu ada kita kali sama min sin pi per 10T. Jadi dx per dt dari X 2 plus 2T kurang 2 cos pi per 10T itu sama dengan 0 ditambah 2 dikurang 2 kali pi per 10 dikali min sin pi per 10T.
Nah, 2 sama 10 itu kita coret, kita sederhanain. Recording in Maka progress. hasil dari dx per dt sama dengan 2 ditambah pi per 5 dikali sin Recording pi per stopped. 10t. Nah, selanjutnya kita substitusi dx per dt ke rumus undergraph, di mana rumus undergraph itu A sama dengan integral dari batas atas batas bawah Y dikali dx per dt dengan T sama dengan 0. Nah, ini jadi batas bawah dan T sama dengan 10, maaf, jadi batas bawah, dan T sama dengan 0 jadi batas atas. Jadi kita masukkan ke rumus A sama dengan integral dari 0 sampai 10, 2 dikali sin pi per 10T dikali sama rumus dx per dt tadi yang dimana 2 plus pi per 5 dikali sin pi per 10t. Maka kita selesaikan dengan cara kali pelangi. Didapatkan hasil bahwa integral 0 sampai 10 hasil kali pelangi itu 4 sin 10t dikali 2 pi per 5 sin kuadrat pi per 10t dt. Ya, selanjutnya itu yang langkah ketiga. Kita integralkan masing-masing fungsi yang sudah didapat tadi. A sama dengan integral batas atas 10 dengan batas bawah 0, 4 sin pi per 10t dikali 2 pi per 5 sin kuadrat pi per 10t dt. Kita integralkan dulu yang 4 sin pi per 10t. Kita integralkan x-nya atau di sini pi per 10t. Dengan pemisalan U sama dengan pi per 10t, lalu du sama dengan pi per 10 dt. dt-nya pindah ruas ke ruas kiri dijadikan sama dengan dt sama dengan 10 per pi du. Batas bawah tadi itu t sama dengan 0, kita ubah ke u sama dengan 0. Begitu juga dengan batas t sama dengan 10, u sama dengan pi. Kemudian integral batas atas tadi diubah jadi pi, batas bawahnya tetap 0. Lalu 4 sin pi per 10t dt sama dengan 4 dikalikan dengan 10 per pi. Jadi tadi dimasukin dt sama dengan 10 per pi du tadi ke persamaan ini. Jadi 10 per pi integral batas atas pi, batas bawah 0, sin u du. Terus karena turunan sin x itu min cos x, jadi sin u tadi diganti dengan min cos u. Nah, 10 per 4 itu kan tadi di depannya dikali sama 4, jadi hasilnya 40 per pi integral pi 0 min cos u. Lalu dilanjut kita pakai rumus integral tentu, jadi batas atasnya itu dimasukkan ke variabel u ini, lalu yang batas bawahnya 0 juga dimasukkan ke variabel u. Jadi min cos pi dikurangi min cos 0. Nah, cos pi sendiri itu bernilai min 1, sedangkan cos 0 itu bernilai 1. Maka 40 pi integral pi 0 sama min cos pi tadi dikurangi dengan min cos 0, jadinya 1 plus 1. Maka 40 per pi dikali 2 sama dengan 80 per pi. Oke, selanjutnya kita mengintegralkan bagian kedua. Nah, tadi kan fungsi pertama sudah kita integralkan. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu 2pi per 5 sin kuadrat pi per 10 dikali p. Nah, di soal tadi fungsinya kan
ada integral dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 10, 2pi per 5 sin 2 pi per 10t dikali dt. Nah, teman-teman juga udah mengetahui ada sifat trigonometri yang menyatakan sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos dikali 2 theta per 2. Nah, rumus trigonometri itu kita masukkan ke fungsi yang mau kita integralkan. Jadinya hasilnya adalah 2pi per 5 dikali integral dengan batas bawah 0 batas atas 10 1 min cos 2pi per 10 per 2 dikali dt. Nah, selanjutnya ini kita kalikan yang 1 min itu, yang 2-nya itu keluar teman-teman, jadinya itu hasilnya ada 2pi per 5 dikali setengah integral batas bawah 0 batas atas 10 min cos pi per 5t dikali dt. Nah, selanjutnya kita kalikan masing-masing min cos pi per 5t ini dengan setengah integral dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 10 sama dt. Kita kalikan masing-masing gitu ya teman-teman. Oke, jadi hasilnya itu ada pi per 5 dikali integral dengan batas bawah 10 1 dt min integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 10 cos pi per 5t dikali dt. Nah, untuk integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 10 1 dt itu hasilnya 1 dikali 10 min 1 dikali 0. Dan untuk integral 0 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 10 1 dt itu jadinya 10 gitu teman-teman. Lalu kita lanjutin ke yang integral cos pi per 5t. Nah, dari yang hasil yang udah dijelasin tadi, yaitu integral dengan batas atas 10 dan batas bawah 0, 1 dt sama dengan 10. Nah, untuk integral batas atas 10 dan batas bawah 0 itu, cos dikali cos pi per 5t dt itu menggunakan rumus yang integral cos ax sama dengan 1 per a sin ax plus c. Nah, di mana ax-nya ini menggunakan disubstitusi dengan soal yang tadi yaitu pi per 5t. Nah, dari rumus ini kita bisa menemukan bentuknya menjadi integral cos pi per 5t sama dengan 1 per pi per 5 sin pi per 5t. Nah, lalu lanjut, ini disubstitusi, ini dijumlahkan, 5-nya berubah ruas ke atas menjadi integral cos pi per 5t sama dengan 5 per pi sin pi per 5t. Nah, karena batas atasnya tadi 10 dan batas bawahnya 0, integral di sini dituliskan menjadi integral batas atas 10 dan batas bawah 0 sama dengan cos pi per 5t sama dengan 5 per sin pi per 5t. Nah, kita menggunakan sifat tertentu integral, yaitu integral dengan batas atas dengan batas bawah p dan batas atas a, f x dx sama dengan f kali p min f kali a. Lalu kita cari turunan dari f aksen x itu sama dengan fx-nya sendiri. Nah, lalu kita dituliskan di sini integral 10 sampai 0 itu cos pi per 5t dikali dt sama dengan 5 per pi sin dalam kurung pi per 5t dengan integral batas atas 10 dan batas bawah 0. Lalu dihitung menjadi integral 10 sampai dengan 0 itu cos pi per 5t dt sama dengan 5 per pi sin pi per 5 dikali 10, karena batas atasnya itu 10, dikurangi sin pi per 5 dikali 0, karena di sini batas bawahnya 0. Next. Selanjutnya didapatkan hasil yaitu 5 per V dikali sin 2V dikurangi sin 0.
Kemudian didapatkan hasil dari sin 2V itu 0, dan sin 0-nya adalah 0, jadi 5 per V dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0, maka Pi per 5 dikali 10 dikurangi 0 sama dengan 2V. Kemudian langkah keempat, kita jumlahkan dua hasil tersebut, di mana 80 per V ditambah 2V, V-nya kita ubah ke 3,14. Jadi 80 per 3,14 ditambah 2 dikali 3,14. Jadi 25,47 ditambah 6,28 dan didapatkan hasil akhir yaitu 31,75. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.